tentang alat komunikasi. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sandra Simanora dengan NPM 127 dan teman saya. Nama saya Putri Gloris Masduntak dengan NPM 115. Nama saya Rajin Surahil yang nomor NPM 103. Baiklah teman-teman, selamat menyaksikan. Gimana kabarnya, sehat? Sehat, Bu. Siapa di sini yang tadi datang ke sekolah sarapan? Saya, Bu. Kenapa nggak sarapan? Sempat, Bu. Lambat banget, Bu. Sekali lagi sarapan ya, biar semangat belajarnya. Siapa yang udah mandi tadi? Saya, Bu. Nanti lah, Bu. Berketau. Iya, Bu. Oh iya, bagus lah. Ini ada pesan di bawahnya, ada yang nakal, ada diam ya. Ada, Bu. Nah, siapa di sini yang mau buat doa? Atau ibu tunjuk? Sandri mana? Teman-teman, kita mulai pembelajaran hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, terima kasih Sandri. Oke, siapa yang mengingat materi kita sebelumnya? Saya, Bu. Apa? Alat transportasi, Bu. Oke, materi kita selanjutnya yaitu alat komunikasi. Apa tadi? Alat komunikasi. Alat komunikasi itu merupakan alat yang digunakan seseorang untuk menyampaikan informasi dari individu ke individu lainnya. Nah, alat komunikasi itu dibagi menjadi dua, yaitu alat komunikasi tradisional dan modern. Apa tadi? Oke, baik anak-anak, kita akan melanjutkan materinya tentang alat komunikasi. Alat komunikasi itu terbagi dua, alat komunikasi modern dan alat komunikasi tradisional. Alat komunikasi modern itu alat komunikasi yang digunakan pada zaman ini yang sudah berinovasi dengan teknologi yang modern. Dan alat komunikasi tradisional itu alat komunikasi yang digunakan seadanya oleh orang yang terdahulu yang digunakan secara sederhana. Oke, Bapak akan membuat apa itu alat komunikasi tradisional. Mohon perhatian anak-anak. Alat komunikasi itu terbagi dua, alat komunikasi modern dan alat komunikasi tradisional. Alat komunikasi tradisional itu ada yang tahu nggak? Apa aja? Kalau tidak ada yang tahu, Bapak akan menjelaskannya ya. Yang pertama itu ada kentongan. Kentongan. Gimana itu, Pak? Sabar ya, biar nanti Bapak jelaskan. Kentongan. Yang kedua ada beduk. Beduk masjid. Yang di masjid ya Pak, yang buat Iya, betul. materi itu Pak. Iya. Yang ketiga surat. Nah, kentongan ini tahu nggak bentukan yang kayak mana? Enggak, Pak. Saya tahu Pak yang kayak bambu dia tuh di toko-toko. Nah, betul. Nah, itu kentongan. Jadi Bapak menjelaskan, kentongan ini terbuat dari bambu atau kayu yang digunakan secara sederhana untuk mengabarkan suatu informasi seperti misalnya apa, ronda malam, pos kambing yang di desa yang menandakan adanya maling. Maka warga yang berjaga di situ akan meminta kentongannya. Maka warganya akan melihat iya, bertularan. Nah, kan baru yang kedua ada beduk masjid. Beduk masjid itu terbuat dari apa, kulitnya sapi. Kulit sapi dia sudah dikeringkan lah, baru disusun menjadi bulat, baru dibunyikan. Itu menandakan adanya sholat. Nah, yang ketiga surat. Surat ini kita gunakan sebagai untuk menyampaikan informasi yang kita tulis seperti ini. Kita tulis, baru kita taruh ke bulan, baru kita masukkan ke dalam apa, surat kantor pos. Nah, baru yang kedua ada alat komunikasi modern. Alat komunikasi modern ini ada banyak. Apa? Ada yang tahu nggak? Lalu WA. WA enggak? Laptop, Pak, laptop. HP baru? Laptop ini, Pak. Ya betul, televisi. Radio. Baru radio, baru Telepon Pak. sama juga. Sama itu. Telepon Telepon gini, Pak. Oh, iya. Telepon Pak. Oke, Bapak akan membagi kelompok
untuk lebih mendalami apa itu alat komunikasi. Yang di depan ini mencari alat komunikasi modern dan apa saja fungsinya. Dan yang di belakang mencari alat komunikasi tradisional dan apa saja fungsinya. Oke anak-anak. Karena dulu kan ini yang aku daripada orang kampung. Tapi berapa hari disuruh iya kan komunikasi. Oke, baik. Apakah udah ada yang siap dari hasil diskusinya? Sudah. Kalau sudah, siapa yang berani perwakilan maju? Ayo, Feby. Aku tadi ini kan Pak, alat komunikasi tradisional itu ada lonceng, ada asap, dan ada gongpa. Lalu, Kalau fungsi lonceng itu untuk bersekolah Pak, baru untuk lonceng gereja. lonceng gereja itu untuk menandakan apa? Kalau mau ke gereja Pak, Baru? masuk gereja bisa. Baru apa lagi? Terus asap itu untuk menandakan kebakaran. Baru kalau ada orang di situ di satu tempat itu berarti dia menghidupkan asap Pak. Jadi itu kalau gong itu Pak menandakan ada suatu acara Pak, baru untuk mengumpulkan orang-orang yang ada di situ untuk satu tempat. Oke, bagus. Tepuk dong. Ayo, yang modern siapa yang berani? Matikan Rina. Dari hasil diskusi kami Pak, alat komunikasi modern yang kami dapat yang pertama itu email. Email itu untuk berkirim surat ataupun pesan secara elektronik Pak. Misalnya pakai HP juga bisa, di komputer juga bisa atau laptop. Yang kedua itu ada koran. Sekarang kan Pak untuk mendapatkan kabar terbaru atau peristiwa atau kejadian baru kan ada di koran. Baru yang handy talk yang untuk yang ada bicara satu dua yang gitu Pak. Biasanya itu di para polisi Pak. Itu aja Pak yang kami dapat. Oke, bagus. Tepuk tangan dong. Baik anak-anak, tadi kan sudah tahu kan contoh-contoh alat komunikasi modern dan komunikasi tradisional. Selanjutnya Ibu akan mengetes kalian satu persatu dengan menjawab soal yang di depan ini, oke? Iya Ibu. Yang pertama, Jerry yang alat komunikasi tradisional mana contohnya? Satu aja ya. Di garis saja kan di garis, hubungkan. Bisa saja Bu. Ke titiknya, ayo. Oke. Selanjutnya ayo yang modern ya Ica. Bukan garisnya. Oke, ayo. Yang modern juga. Modern tuh. Yang mana? Ikuti garisnya. Garisnya. Iya. Ikuti garisnya. Oke. Selanjutnya ya Yuni. Saya Bu. Ya yang tradisional. Tradisional Ibu. Iya iya. Ini Bu dekat Bu. Gitu. Oke. Ya. Pasti salah ini. Pasti salah ini. Modernnya yuk. Modern Bu. Iya. Yang mana? Salah dulu. Salah itu Bu. Kita ya, nanti kita periksa. Salah Bu. Dan salah dulu. Kita evaluasi ya, kita nilai sama-sama. Yang pertama itu surat. Lihat ya, surat ini termasuk alat komunikasi apa? Tradisional. Kita lihat garisnya ya. Benar kan? Benar, Bu. Selanjutnya email. Email itu termasuk alat komunikasi Modern. garisnya alat komunikasi modern. Berarti Benar. selanjutnya ini handy talkie. Termasuk alat tradisional atau Modern. alat komunikasi Modern. keren, ya benar. Nah, berarti Ibu simpulkan sudah sebanyak ya yang sudah mengerti mengenai contoh alat komunikasi tradisional dan juga Modern. Tepuk tangan buat kita. Baiklah anak-anak, sekian materi kita yaitu alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Sekian video dari kami. Terima kasih telah menyaksikan. Dadah.